Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Iriani dan teman saya Nurul Elmalija dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Panduan dalam membagi harta warisan menurut hukum adat, hukum waris, dan hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum warisan menurut hukum adat. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem asas-asas hukum waris. Tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli warisnya adalah yang pertama itu garis pokok keutamaan, yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Penggolongan garis keutamaan adalah yang pertama kelompok keutamaan 1, yaitu keturunan pewaris. Yang kedua kelompok keutamaan 2, yaitu orang tua waris. Yang ketiga kelompok keutamaan 3, yaitu saudara-saudara pewaris dan keturunannya. Kelompok keutamaan 4, yaitu kakek dan nenek pewaris dan seterusnya. Yang B itu garis pokok penggantian, adalah garis yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu tampil sebagai ahli waris yang sungguh-sungguh menjadi ahli warisnya. Yang pertama itu orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris. Yang kedua, orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris. Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan pokok keutamaan dan pengganti, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keutamaan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu. Selanjutnya, sistem kewarisan dalam hukum adat. Ciri sistem kewarisan individual ialah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemiliknya kepada ahli waris, sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan hukum Islam begitu pula berlaku di lingkungan masyarakat adat seperti pada keluarga-keluarga Jawa yang parental atau juga ada keluarga-keluarga Lampung yang patrilineal. Pada umumnya, sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri yang tidak terikat kuat dengan hubungan kerabatnya. Pada belakangan ini di kalangan masyarakat adat yang modern, di mana kekuasaan penghulu adat adalah adat sudah lemah dan tidak ada lagi milik bersama. Sistem ini banyak berlaku. Sistem yang kedua itu sistem kewarisan kolektif, yaitu ciri sistem kewarisan kolektif ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi atau dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga waris dalam keadaan keluarga kerabat badan hukum adat. Harta peninggalan itu disebut harta menyayanak di Lampung dalam bentuk bidang tanah, kebun atau sawah, atau rumah bersama, atau disebut dengan di Minangkabau gedung. Yang ketiga itu sistem kewarisan mayorat, yaitu ciri sistem kewarisan mayorat adalah bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap untuk tidak dibagi-bagi kepada ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki atau tetap dikuasai oleh anak tertua perempuan. Sistem kewarisan mayorat hampir sama dengan sistem kewarisan kolektif. Hanya penerusannya dan pengalihannya hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak yang tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga, menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarganya.
Yaitu selanjutnya sistem keturunan kekeluargaan waris adat itu dapat dibedakan dalam 3 corak, yaitu yang pertama sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan atau kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem yang ini dudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Yang kedua itu sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan atau kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Yang ketiga itu sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak bapak dan pihak ibu. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang harta warisan menurut hukum perdata. Sistem ini menggunakan dasar hukum waris perdata. Pembagian harta warisan ini biasanya dilakukan di hadapan seorang notaris. Aturan hukum warisan perdata sudah mengatur secara jelas golongan mana saja yang berhak mendapatkan warisan, mana saja tidak berhak mendapatkan warisan. Golongan tersebut yaitu yang pertama ahli waris absentantio, yaitu keluarga pewaris. Yang kedua ahli waris testamentayor, yaitu petunjuk berdasar surat wasiat. Golongan absentantio didasarkan pada hubungan pernikahan dan garis keturunan ke bawah seperti anak, garis keturunan ke atas seperti orang tua. Dan golongan yang masih memiliki pertalian darah dengan pewaris. Selain berdasarkan hubungan dan kerabatan, hukum perdata juga mengatur ketentuan bagi ahli waris yang disebutkan di dalam surat wasiat. Istilah inilah yang disebut dengan ahli waris testamentaire. Pembagian dalam harta warisan menurut hukum perdata yaitu golongan pertama 1, suami istri dan anak, masing-masing 1/4 bagian. Yang kedua itu orang tua, saudara, keturunan saudara jika pewaris tidak memiliki suami atau istri dan anak, masing-masing mendapatkan 1/4 bagian. Yang ketiga itu kakek nenek dari ayah dan ibu. Jika pewaris tidak punya saudara kandung dan belum berkeluarga, maka bagiannya itu 1/2 bagian untuk keluarga ayah, 1/2 bagian untuk bagian keluarga ibu. Yang keempat itu jika tidak terpenuhi oleh golongan yang keempat itu keluarga saudara yang masih hidup. Jika tidak terpenuhi oleh golongan 1, 2, dan 3, mendapatkan 1/2 bagian untuk yang masih hidup, yang 1/2 bagian sisanya untuk garis lain yang sederajat terdekat dengan pewaris. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nurul Elmaleja. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menyambung presentasi dari teman saya yaitu Devi Iriani. Yang ketiga, harta warisan menurut hukum Islam. Hukum kewarisan Islam atau yang ada dalam kitab fikih biasa disebut faraid adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Menurut Ahmad Az-Zahar Bashir, kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seorang yang telah meninggal, baik berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. Syarat bagian waris dan bagian harta dapat dilihat: istri tidak ada anak cucu, ada anak cucu 1/4, kalau ada anak dan cucu itu 1/8. Suami kalau tidak ada anak cucu itu setengah, kalau ada anak cucu itu 1/4. Anak perempuan jika sendirian tidak ada anak cucu lain setengah. Ada saudara perempuan atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki itu 1/3. Anak laki-laki jika sendirian atau bersama anak atau cucu laki-laki atau perempuan itu sisa seluruh harta. Jika pembagian antara laki-laki dan perempuan 2/1, yaitu setelah dibagi pembagian lain. Ayah kandung jika tidak ada anak cucu 1/3, jika ada anak cucu itu 1/6. Ibu kandung
Jika tidak ada anak cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung itu sepertiga ada anak cucu dan atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung itu sepertiga dari sisa sesudah diambil. Tidak ada anak cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama ayah kandung itu sepertiga dari sisa sesudah diambil istri atau janda atau suami duda, saudara laki-laki atau perempuan seibu, sendirian, tidak ada cucu dan tidak ada ayah kandung itu 1/6. 2 orang lebih, tidak ada anak cucu dan tidak ada ayah itu 1/3. Saudara perempuan kandung atau seayah sendirian, tidak ada cucu dan tidak ada ayah kandung itu setengah. Ada 2 orang lebih, tidak ada anak cucu dan tidak ada ayah kandung itu 1/3. Nah, saudara laki-laki kandung atau seayah jika sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak cucu dan tidak ada ayah kandung itu sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain. Yang ke-10 itu cucu atau keponakan. Jika menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris, persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti itu sesuai hak yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris. Ini contoh kasus perbandingan pembagian harta warisan menurut hukum adat, hukum perdata, dan hukum Islam. Yang pertama, kasus warisan menurut hukum adat. Contohnya, Ibu Tina telah meninggal dan mempunyai anak sebanyak 7 orang dari suami yang berbeda. Roni selaku anak laki-laki pertama dari suami pertama, namun tidak ikut Ibu Tina. Dari Roni masih bayi, tidak dibesarkan langsung oleh Ibu Tina. Apakah Roni masih mempunyai hak waris? Ibu Tina memiliki rumah di atas tanah warisan dari nenek. Bagaimanakah pembagian warisan menurut hukum adat? Atau ahli warisnya yaitu dua orang laki-laki dan 5 orang perempuan, dan apakah suaminya pun dapat hak waris juga? Dapat kita lihat di sini hukum adatnya bersistem parental. Maka terhadap permasalahan di atas, hal-hal yang menjadi catatan kita adalah A. Roni adalah anak kandung dari suami pertama. B. Roni tidak tinggal secara langsung. C. Ibu Roni memiliki anak-anak lagi dari hasil perkawinannya yang sekarang sebanyak 6 orang. Dan D. Sehingga jumlah keseluruhan anaknya adalah 7 orang, yang mana jumlah anak laki-laki 2 dan anak perempuan 5, serta meninggalkan seorang suami. E. Warisan ibu berasal dari neneknya. Artinya, bukan berasal dari harta bersama dengan suami keduanya. Artinya harta tersebut harta bawaan yang akan diwariskan kepada anak keturunannya. Di dalam masyarakat Jawa, semua anak mendapat bagian waris dengan bagian yang sama. Tetapi ada juga yang menganut asas spikul segendongan atau Jawa Tengah. Anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian, hampir sama dengan pembagian warisan terhadap anak dalam hukum Islam. Pada dasarnya, yang menjadi ahli waris adalah generasi berikutnya yang paling karib dengan pewaris atau ahli waris utama, yaitu anak-anak yang berasal dalam keluarga atau berayat. Si pewaris terutama anak kandung, sementara untuk anak yang tidak tinggal bersama tidak masuk dalam ahli waris utama. Tetapi ada juga masyarakat Jawa Tengah yang mana anak angkat atau anak yang telah tinggal dan dirawat orang tua angkatnya mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya, baik orang tua kandung atau angkat. Jika anak tidak ada, maka kepada orang tua, dan jika orang tua tidak ada, baru saudara-saudara pewarisnya.
B. Kasus waris menurut hukum perdata. Salah satu contoh kasus hukum tentang warisan adalah banyaknya orang yang mengaku di belakang hari merupakan keturunannya atau anak dari orang tua yang meninggal. Misal saja seorang bernama Agus, pria menikah dengan Fitri yang dikaruniai 2 orang anak. Kemudian suatu hari ada seorang anak laki bernama Wawan datang menemui Agus dan mengaku sebagai anaknya. Akhirnya, belakangan diakuilah bahwa Wawan adalah anak Agus yang dilahirkan mantan pacarnya dahulu, tidak sebelum Agus mempersunting Fitri. Berdasarkan beberapa tahun setelah pertemuan mereka, Agus meninggal dan meninggalkan seorang istri dan seorang anak kandung serta Wawan sebagai anak yang diakui lahir di luar nikah. Dalam kasus ini, merujuk pasal 272 KUA Perdata, anak luar kawin adalah anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk dalam sekelompok anak zina atau anak sambung. Anak luar nikah dapat waris sepanjang anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pengakuan dari si pewaris, sehingga dengan demikian anak luar nikah tersebut akan disebut dengan anak luar nikah diakui, sebab anak luar nikah mendapat warisan hanya anak luar nikah yang diakui oleh ayahnya. Maka dalam kasus ini, Wawan memiliki hak waris telah diakui Agus, ayahnya, dalam pembagian warisan anak luar nikah yang diakui mewaris sama dengan semua golongan ahli waris. Maka Wawan dalam pewaris berada dalam golongan pertama karena anak luar kawin diakui dari Agus, sehingga berdasarkan pasal 863 KUA Perdata ia mewaris 1/3 bagian. Kasus waris menurut hukum Islam. Pak Ali meninggal dengan para ahli waris sebagai berikut: seorang istri bernama Maimunah, seorang anak laki-laki bernama Budi, seorang anak perempuan bernama Wati. Harta warisan senilai 100 juta. Berapa perhitungan bagian ahli waris masing-masing? Dalam hukum waris Islam, istri merupakan ashabul furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian harta warisan dalam jumlah tertentu. Istri mendapatkan 1/4 jika tidak ada furuk waris laki-laki atau perempuan, 1/8 jika ada furuk waris laki-laki atau perempuan. Sedangkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan adalah asabah, yaitu ahli waris yang mendapat bagian harta waris sisanya setelah diberikan lebih dahulu kepada ashabul furud. Kedua anak tersebut mendapat harta sebanyak 7/8 berasal dari harta asal dikurangi bagian ibu mereka, atau kurang 1/8 sama dengan 7/8. Selanjutnya bagian 7/8 itu dibagi kepada kedua anak tersebut dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan, maka bagian Wati sama dengan 1 dan bagian Budi 2. Maka harta ashabah tadi 7/8 akan dibagi menjadi 3 bagian dari penjumlahan 1/3, atau penyebutannya adalah 3. Jadi yang dimaksud 3 ini, anak laki-laki itu dikira 2 kepala dan anak perempuan itu dikira 1 kepala. Jadinya di sini adalah 3 karena 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Jadi bagian Wati sama dengan 1/3 dari 7/8 sama dengan 1/3 dari 7/8 sama dengan 7/24, dan bagian Budi 2/3 dari 7/8 sama dengan 2/3 dari 7/8 sama dengan 14/24. Berdasarkan perhitungan di atas, maka bagian Ibu Maimunah si istri sama dengan 1/8 dari 100 juta, sama dengan 12.500.000. Bagian Wati 7
per 24 dari 100 juta sama dengan 29.200.000. Sedangkan bagian budi adalah dengan 58.300.000. Perhitungan bagian harta warisan menurut hukum Islam. Penyelesaian sengketa. Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan terjadi perbedaan pendapat. Sekian dari presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.